Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lur. Waduh. Urung apa-apa kena jeglongan itu. Dan seperti video kemarin kita lagi-lagi startnya di jalan ini, Lur. Jangan bosen ya, Lur ya, dengan videoku ini yang ya sama seperti yang kemarin-kemarin. Bikin videonya selalu di ba'da subuh di jalan yang sama. Tapi insya Allah untuk materi bahasanya beda kalau tak variasi. Tadi aku kan sempat nonton salah satu acara televisi yang angker-angker gitu loh, Lur. Ya agak ngakak juga sih. Agak ngakak juga karena apa? Karena kita itu gini loh, orang Indonesia itu pada umumnya lucu, apalagi cewek-cewek itu. Paling takut kalau nonton film horor. Tapi penasaran gitu. Penasaran kalau misalnya ada informasi di suatu tempat ada apa ya, berita-berita angker, terjadi pembantaian, bekas kuburan atau apa gitu. Takut, tapi nyimak acaranya sampai selesai. Dan itu yang bikin lucu itu. Ya jangan diterus-teruskan lah, Lur. Secara tidak langsung kita itu kalau tergelincir sedikit itu masuk ke dalam ranah syirik, Lur. Syirik itu apa? Ya itu syirik itu adalah menyekutukan Allah gitu loh. Dosanya itu level tinggi, Lur. Wah, kok orang ndangi ijo-ijo ta iki. Lagi levelnya itu tinggi sekali karo dosa syirik itu. Aku tuh pernah denger ya, kalau dosa syirik itu dosa yang tidak diampuni, Lur. Tapi jangan putus asa, karena ampunan Allah, rahmatnya Allah itu lebih luas daripada murkanya Allah, Lur. Tapi jangan terlalu gimana nyepeleke kayak gitu loh. Banyak kok, Lur, hal-hal yang sebenarnya secara tidak sadar kita itu telah melakukan dosa syirik ya. Salah satunya gini, ada kan seringkali kita misalnya melewati suatu tempat yang konon katanya itu angker. Kita kalau melewati tempat itu harus bilang permisi dulu, nderek langkung, Mbah. Kalau misalnya orang Jawa pokoknya ngaruh-ngaruh gitu loh, Lur. Itu sebenarnya gitu masuk ke ranah dosa syirik. Karena apa? Karena secara tidak langsung kita itu meminta perlindungan kepada syaitan yang ada di situ. Lah, bukankah kita ini orang Islam, Lur? Hasbunallah wa ni'mal wakil lah itu. Cukuplah Allah yang menjadi pelindung kita itu loh, dan Allah lah satu-satunya pelindung yang terbaik gitu loh. Jadi kocak aja kalau kita misalnya di tempat yang dinyatakan angker oleh mitos-mitos sekitar gitu, derek langkung, Mbah. Walaupun kata-katanya amit-amit, derek langkung, maksudnya opo? Kalau ngono ki maksudnya opo itu loh. Itu menjadikan setan itu bukannya gimana, tapi setan itu malah seneng kalau kayak gitu. Setan itu ngobrol itu sama teman-teman yang menjaga situ, misalnya ada di jembatan yang dinyatakan angker, derek langkung, Mbah. Setan yang ada di situ terus ketawa ngakak. Ada satu orang bodoh lewat nih sambil terpingkel-pingkel gitu. Dia berhasil, Lur, misinya, yaitu apa? Menyesatkan orang Islam jauh dari imannya gitu. Lah terus solusinya gimana, Mas Inggih gitu loh. Solusinya kita harus yakin ya. Pertama itu kan kemarin aku sudah ngomong, pondasi dari
Islam itu kan tauhid ya, mentauhidkan Allah itu loh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ya udahlah, cukuplah Allah yang jadi pelindungku gitu loh. Ketika kita sudah berikrar seperti itu, melewati tempat yang angker, insya Allah nggak akan gimana. Lah tapi penunggu yang ada di situ itu terkenal sakti, terkenal suka mencelakai, lor. Aduh sorry, lor. Yang bikin kita celaka itu sebenarnya Allah, lor. Itu izinnya Allah loh. Kalau Allah tidak mengizinkan dan kita berlindung kepada Allah, mosok ya Gusti Allah harap mencelakakan kita lah, kan ya mustahil toh, lor. Dan kalaupun itu benar-benar terjadi karena izin Allah kita celaka, ya kita itu harus percaya bahwa itu yang paling terbaik untuk kita gitu. Jadi nggak ada nggak ada urusannya kalau kita melewati tempat angker kita nderek langkung mbah gitu, enggak. Sebenarnya kita itu hidup dimanapun tempatnya entah itu di rumah, entah itu di manapun kita itu berhidup berdampingan dengan syaitan, lor. Cuman kita kan nggak bisa melihat kita kan nggak bisa melihat mereka, tapi mereka bisa melihat kita. Lah kita cara mengusirnya itu gimana ketika kita misalnya melewati suatu tempat angker atau melewati atau misalnya kita mau kencing di hutan gitu sebenarnya kalau kita mengucapkan basmalah dulu menyebut nama Allah bismillahirrahmanirrahim gitu aja, itu setan-setan sudah kabur dari situ. Karena apa? Karena kita sudah menyebut nama Allah dan setan nggak punya daya, nggak punya kekuatan kalau kita sudah menyebut nama Allah. Jadi kalau misalnya kita melewati jembatan yang angker, cukup bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah selesai. Lebih bagus lagi kalau gini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus kita ngomong, ya Allah aku berlindung ya Allah kepadamu ya Allah dari gangguan setan yang terkutuk ya. Itu tadi kan arti dari ta'awud tadi toh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim tadi. Kalau masih hatinya belum yakin, baca surat An-Nas, surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas. Insya Allah ora bakal setan wani demok. Kalau ngomong Jawanya itu kayak gitu, nggak bakal setan itu berani macam-macam sama kita. Kita bawa embel-embel, kita bawa kita minta perlindungannya bukan kepada sembarangan zat tapi kita meminta perlindungan itu kepada zat yang menciptakan kita, menciptakan dunia, bahkan menciptakan sesuatu yang akan mencelakai kita itu. Jadi udah ampuh gitu loh. Terus balik lagi tadi yang ke pokok pertama tadi, aku nonton film horor. Di film itu menceritakan menginformasikan kalau misalnya rumah itu gini, masa lalunya gini dan sekarang dinyatakan angker kayak gitu. Konon katanya istilahnya kayak gitu. Tapi ngakak aja. Itu kan sebenarnya kan tugas setan itu. Tugas setan untuk menakut-nakuti manusia supaya dia itu percaya bahwa di situ tuh angker dan layak dihormati, diberikan sesajen atau apa. Ending-endingnya kayak gitu. Itu kan menggelincirkan kita pada tauhid gitu loh. Itu kan menggelincirkan tauhid kita gitu loh. Misi utama setan itu sebenarnya cuman itu. Makanya ketika kita memasuki tempat angker, sebelum kita memasuki rumahnya itu, kita itu sebenarnya sudah dibisikin lebih dari 10 setan loh. Di dalam sanubari kita, di dalam hati kita tuh ditakut-takutin. Dulu di tempat itu ada pembantaian, dulu gini dulu gini. Terus kita dibikin halu, ditampakin makhluk-makhluk yang kita takuti halu gitu loh. Itu sebenarnya cuman fana, cuman bayang-bayang aja. Dan ngapain juga ada salah satu salah satu tontonan kok yang menceritakan tentang hal-hal menakutkan di suatu lokasi gitu loh.
ngapain kalian merebut tugasnya Syaiton? Lo, Syaiton itu musuh nyata bagi kita. Ngapain kalian membantunya? Dan kocaknya lagi, kita nonton sampai selesai dengan rasa penasaran kita, dan kita malah menyebarkan kepada orang lain seolah-olah kita itu tahu sesuatu tentang latar belakang situ gitu. Wah, biar di apa ya? Biar dikatakan wah gitu loh. Naudzubillahi min dzalik. Jangan seperti itu loh. Kita itu nggak boleh seperti itu. Kalaupun itu rumahnya angker ya biarin angker saja. Kalau dia ganggu, misalnya kita lewat itu ganggu kita, ya udah kita bakar saja. Dengan cara apa? Dengan cara kita berlindung kepada Allah itu. Sebenarnya ya kalau misalnya aku tuh pernah denger ya dari ustadz siapa gitu loh, kalau kita ditampakin setan gitu loh, kita ngomong auzubillahi minasyaitonirrajim itu, katanya loh, aku pernah denger itu katanya setan itu dirajam gitu. Auzubillahi minasyaitonirrajim, rajam gitu loh. Dirajam dengan cara apa? Dilempari batu-batu yang ada di luar angkasa sana. Yang lemparin siapa? Malaikat itu loh. Malaikat-malaikat yang di langit itu merajam setan yang mengganggu kita. Itu juga ada di surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk ayat berapa tuh? Lupa, awal-awal surat itu. Surat ketiga apa ya? Ayat ketiga kalau nggak salah. Itu kayak gitu, intinya kayak gitu. Jadi setan itu dirajam menggunakan benda-benda langit gitu. Ya kalau kita ngomongin masalah ilmiah ya bakal nyambung gitu. Ini masalah iman soalnya. Pesan dari saya hari ini jangan tergelincir atau jangan gelincirkan akidah kita dengan hal-hal yang sepele gitu ya lur ya. Tauhid, hati kita itu harus selalu ingat dengan Allah. Allah tempat memohon, Allah tempat kita menyembah gitu loh. Dah itu aja. Insya Allah kita kalau misalnya kuat tauhidnya itu loh, haram hukumnya api neraka membakar tubuh kita. Makanya itu setan kan tahu sebenarnya ilmu kayak gitu itu setan tahu, makanya setan itu nggak rela gitu loh. Setan itu gak rela, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menggelincirkan iman seseorang dengan cara apa ya? Dengan cara-cara itu tadi, salah satunya yang tak ceritain tadi. Gitu. Wallahu alam bisawab. Dan akhirnya dari Gigi punya cerita. Waduh. Gigi punya cerita mengucapkan selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.